Juga kami tidak lantas memanggil rekan-rekan media dan mungkin kita beberapa kali juga. Jadi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama jabatan maka jelas mungkin rekan-rekan sudah sebagian ada yang pernah komunikasi sama aku tuh terkait setiap presiden mata. Jadi berhubung kemarin ada kasus viral terkait laka tabrak lari yang korbannya akan meninggal dunia, dan berhubung kemarin juga beritanya simpang siur, ada yang bilang bersekongkol dengan polisi lah, terus lagi dibiarkan lah. Maka dari itu kami malam ini hari Senin 17 Maret mengadakan press release terkait laka tersebut, yang dimana alhamdulillah berkat dukungan dari rekan-rekan juga, para netizen, para media, alhamdulillah kami lantas terutama unit laka berhasil mengamankan terduga tersangka kasus tabrak lari. Kenapa kami masih terduga? Karena untuk sementara ini kami masih melakukan proses lidik atau melakukan BAP terkait masalah tersebut. Jadi minta maaf untuk rekan-rekan media, bukan kami tidak mau mengekspos terkait masalah terduga tersangka ini, tapi biarkan atau berikan kami waktu dulu agar betul-betul fix apakah yang bersangkutan betul-betul terlibat atau tidak. Jangan sampai kita menjadi opini kemana-mana dan hasilnya belum pasti. Terus selanjutnya mungkin juga ada beberapa juga rekan-rekan yang sering chat saya terkait masalah setiap ada laka. Jadi berhubung di sini juga ada kanit lakanya langsung, silakan mulai sekarang kalau ada laka bisa langsung japri ke kanit laka, yaitu Dani. Karena kan mungkin biasa rekan-rekan minta maaf, bukan saya nggak mau balas atau apa, tapi kadang juga tapindis lah jaga rekan-rekan sekalian. Jadi sekarang kalau mau pas respon, silakan langsung tanyakan setiap kronologi ke Pak Andi selaku kanit laka Polres Konawe. Dan juga terkait laka ini pun nanti kalau untuk detailnya silakan langsung japri Pak Andi, atau selain ini bisa langsung buat diberikan kronologi kejadian atau upaya-upaya yang sudah kami lakukan sehingga dapat menemukan terduga tersangka ini. Mungkin saya rasa cukup. Sebelum terima kasih banyak untuk rekan-rekan media yang sudah hadir di tengah bulan suci puasa ini, bulan suci Ramadan. Minta maaf, minta waktunya karena malam hari kami panggil, karena kebetulan juga sebetulnya kami sudah mendapatkan info dari tersangka ini tadi malam. Tadi malam kami mendapatkan info, dan kebetulan tadi pagi juga unit laka menuju Kendari dan melakukan penyelidikan, dan akhirnya kami dapati orang tersebut. Minta maaf juga, mungkin saya tidak membuka sesi tanya jawab karena untuk membersihkan waktu. Yang penting saya rasa ini kita anggap silaturahmi juga, karena jujur dari sekian banyak media banyak yang saya baru lihat, dan mungkin rekan-rekan juga baru pertama kali saya, karena kan sebetulnya atasnya jarang sekali ada ekspos ini. Saya berhubung sudah viral sampai di Bang Paris, makanya turunkan saya begitu. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau Anda ingat siap. Yang kedua ini di mana Pak? tersangka ditangkap di mana? Tersangkanya ditangkap di mana? Tersangkanya ditangkap di mana? Problemnya apakah terduga tersangka di bahasa diksi dan terduga tersangka dia menyetorkan CV atau melapor saya di sini Pak, sama mobil saya Pak, baru dijemput atau diketahui oleh kepolisian bahwa dia ada di mana, lokasinya di mana Pak? Jadi terima kasih. Kejadian tersebut kami dapat info seperti yang disampaikan oleh Hasan. Bantuan desain juga yang mana mereka lempar ke dulu Satlantas yang terpampang foto dari mobil dengan DNKB E1359 Turbo ya. Nah, tapi foto yang dirilis tersebut tidak tercantum identitas.
Namun pada saat itu ada tercantum showroom, ya, salah satu showroom yang berada di Kota Kendari. Dari showroom tersebut kami mulai telusuri. Kami telusuri si pemilik showroom. Ternyata memang si pemilik showroom pernah posting di KJB. Nah, dengan tersebut kami mulai telusuri. Akhirnya kami mendapatkan KTP yang mana dia beralamat Morosi. Tapi setelah kami dapat identitas tersebut, kami mulai menuju ke Morosi. Setelah kami konfirmasi dengan Pak Desa, ternyata dia tidak terdaftar di Desa Morosi. Karena sekarang kan orang buat KTP bisa langsung ke Dukcapil. Nah, dengan adanya tempat tanggal lahir yang mana dia tanggal lahir di mana kan? Di Pajalele ya. Di Pajalele. Setelah itu saya dan Pak Kanif Gakum kita koordinasi dengan Dukcapil. Salah satu kami di Dukcapil untuk merilis alamat tadi. Siapa tahu ada, karena dalam KTP itu pasti ada riwayat keluarga. Riwayat keluarga ini keluarlah orang tua dari saudara KH ini yang KTP-nya kami dapat. Dengan demikian kami mulai pastikan ke Virtu Dragon, karena selain KTP kami dikasih juga ID card. ID card ini dia adalah karyawan dari PT BNI. Setelah kami di BNI, ternyata dia itu masuknya 2021, tapi 9 bulan kemudian yang bersangkutan keluar. Kami pertanyakan keluarnya karena apa. Kemudian kami meminta, karena setiap rekrutan karyawan itu pasti melampirkan ijazah atau akta lahir. Pada saat itu Virtu Dragon perwakilannya menyampaikan bahwa dia adalah lulusan SMA 2 Watampone. Kebetulan SMA 2 Watampone, Pak Kanif Gakum di situ ada sepupunya yang menjadi guru. Kemudian kami meminta tolong kepada sepupu dari keluarga dari Pak Kanif Gakum. Coba cek, karena kita lihat dia tanggal lahirnya 92. Kami mulai menghitung dari tahun sekian dia masuk SD, tahun sekian SMP, tahun sekian SMA. Coba cek 2011 atau 2012 di SMA 2 Watampone. Ternyata ada atas nama KH ini yang kami inisialkan KH. Dengan demikian guru yang bersangkutan menghubungi Pak Kanif Gakum. Oh ya, ada KH. Kebetulan ini nomor kepala desanya. Kebetulan kepala desa itu adalah seorang perempuan, berhubunganlah dengan Pak Kanif Gakum. Setelah berhubungan dengan Pak Kanif Gakum, ternyata kabar itu sudah didapat kemarin sama kepala desanya di Pajalele. Kemudian memberikan nomor dari saudara dari KH ini. Setelah kami melakukan kontak, ternyata benar dia punya saudara yang viral itu. Kemudian kami mulai melakukan pendekatan, ya, kami coba tuju yang bersangkutan untuk menyampaikan di mana. Kalau memang dia di Bone, kami akan segera ke Bone untuk menjemput. Ataukah kalau memang dia masih di daerah Sulawesi Tenggara, sampaikan di mana supaya kami bisa menjemput untuk keamanannya. Kemudian kita melakukan negosiasi. Akhirnya kakaknya itu menyampaikan, sebelumnya meminta kami mau video call. Jadi Pak Kanif melakukan video call untuk meyakinkan bahwa kami memang polisi berpakaian uniform. Ya, kemudian setelah dia meyakinkan bahwa oh ya memang betul polisi, dia juga menanyakan kepada Kanif Gakum, Pak, kalau Bapak polisi Bapak kenal tidak Haji ini? Kebetulan juga kenal. Dengan demikian nomor kakaknya itu diberikan kepada kerabatnya yang ada di desa apa tadi? Desa Tinomo. Loya. Kami dari Virtu Dragon setelah koordinasi dengan Dukcapil, kami langsung ke Koltip kami Loya. menunggu di depan lapangan Loya. Ya, jadi setelah kami di Loya,
baru muncul pamannya itu, kerabatnya. Karena jauh antara tempatnya kami berada dengan tempat penjemputan kurang lebih 11 sampai 12 kilo. Dan itu jalanannya sangat terjal. Kami juga heran kenapa bisa mobilnya naik ke atas itu. Karena jalanannya terjal. Bebatuan lepas, kemudian rumput-rumput yang tinggi. Setelah kami dibawa ke situ, di kiri kanan jurang, pas di perkebunan cengkeh, alhamdulillah ada mobil putih yang ada di dalam situ. Yang dia sembunyikan di dalam, dengan kondisi sudah tidak bisa lagi dikeluarkan. Nah, dengan demikian kami datang mempertanyakan siapa saudara KH, dan yang bersangkutan menggunakan topi berbaju putih menyatakan bahwa dialah saudara KH. Jadi pada saat datang mobil itu ada dia. Ada dia. Waktu terjadi dalam apa Pak? Kan sempat terjatuh ada plat. Apakah itu memang plat mobil itu? Plat bodoh. Jadi plat itu setelah kami konfirmasi ke showroom memang platnya, dan setelah kami temukan mobil tersebut, plat yang berada di belakang yang masih utuh itu memang dia sudah buka dan disimpan di belakang, dan plat yang sudah beredar di medsos adalah plat belakang yang kami ambil untuk memperlihatkan yang bersangkutan. Nah, demikian. Waktu si sempat ditanya, dia ada teman nggak? Jadi pada saat terjadi kecelakaan itu dia bersama istrinya, seperti yang foto yang beredar itu. Nah, sudah perempuan itu kan istrinya. Artinya video dari foto yang beredar itu Benar. dari itu juga pelakunya. Iya. Tersangkanya. Motif tersangka melarikan diri. Jadi yang bersangkutan menyampaikan ke kami karena mencelakai itu dia takut, ya. Kemudian dia meninggalkan TKP. Tadinya dia tujuannya mau pulang ke Bone, tapi karena dia berpikir bahwa ada kerabatnya yang masih berada di sekitaran Kotim, makanya dia singgah di situ. Kebetulan dia tiba di Kotim itu masih gelap, sehingga dia masuk ke dalam. Kalau pelaku saat itu kondisi mati atau mengaku, Dia tidak dalam kondisi mabuk. ini kecepatan tinggi. Ya. Cukup. Oke, cukup. Ya, kalau dan itu yang beredar di medsos bahwa sudah jelas mobilnya kok belum ditangkap. Nah, kendalanya itu karena tidak ada identitas. Padahal alhamdulillah dengan kerjasamanya kita, showroom itulah yang membuat terang. Ya, showroom itu terang. Jadi itu pembelian mobil kami jaminkan dari sampai dulu bicara. Oke, ada pertanyaan lagi? Kapan Pak? Jam berapa tadi penangkapannya? Jam kurang lebih 15. 15. Jadi nanti buat detail laporannya nanti bisa sama Pak tangan siapa yang karena ini redaksinya siapa yang juga. Kemudian tadi disampaikan malamnya yang berapa tuh kalau ada yang bisa jelas kalian nanti masukin. Kalau lo tidak apa lokasi penangkap di desa apa tadi? Ada di desa kita lupa Tinomu, Kecamatan Loe ya. Tinomu. LOEA. Tinomu. T Kak. T. Tinomu, Kecamatan Loea. Iya. Ini masuk sama di grup media moral itu. Biar usia di situ aja lah ya. Biar gampang itu, biar gampang fakta. Betul kamu nanti Mbak. Yang bersangkutan itu penjelasannya pernah beristri, tapi dia cerai, kemudian beristri kembali, baru beristri, kemudian rencana pulang mau ketemu keluarganya, kemudian juga lebaran. Jadi kerja di Oros ini namanya. Jadi dia itu dulunya Baik teman-teman Tribuners, demikian tadi press release yang diadakan oleh Lantas Polres Konawe terkait penangkapan pelaku kasus tabrak lari yang menyebabkan seorang pelajar di Pondidaha meninggal dunia. Penangkapan
tersebut diketahui pada Senin sore sekira pukul 15.15 waktu Indonesia Tengah. Adapun saat ini untuk pelaku maupun kendaraan yang digunakan saat kejadian sudah berada di Mako Polres Konawe. Pelakunya sudah diamankan di Polres Konawe untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kalau ada Iya, berdasarkan keterangannya dari pihak kepolisian dalam hal ini Lantas Polres Konawe mengatakan bahwa pelaku ini berinisial KH 33 tahun bersama istri bertujuan dari Kendari menuju ke daerah pelaku di Bone. Tetapi pada Minggu sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah atau jam 4:30 subuh itu kecelakaan tersebut terjadi. Dan pelaku tabrak lari ini ditangkap ya di rumah kerabatnya yang berada di Desa Tinomu, Kecamatan Loya, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Ya, saat penangkapan yang dilakukan oleh anggota Satlantas Polres Konawe di rumah kediaman kerabat pelaku ada beserta sang istri. Tapi yang diamankan di Polres Konawe saat ini adalah pelaku seorang diri dan juga mobilnya. Terpantau juga di sini sudah ada teman-teman wartawan yang ikut dalam kegiatan press release yang diadakan oleh Lantas Polres Konawe. Demikian mungkin ya teman-teman The Tribuners untuk update terkini penangkapan pelaku tabrak lari yang menyebabkan seorang pelajar asal Pondidaha meninggal dunia. Diketahui kejadian tabrak lari ini terjadi pada Minggu 16 Maret 2025. Oh, Kak, ini keluarga korban? Yang meninggal? Keluarga korban. Iya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.